Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tarbiyah Zone, kembali lagi di Tarbiyah Talk, tempat bercerita untuk UIN Susta. Hari ini cerah banget ya, secerah masa depan tarbiyah dan sehangat semangat pagi kita ini. Saya Cindy Claudia dari program Pendidikan Bahasa Inggris. Hari ini saya akan menemani kalian semua untuk ngobrol bersama dua sosok yang sangat luar biasa yang saat ini berada di samping saya. FYI, podcast Tarbiyah ini adalah podcast pertama yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Jadi harus bangga dong. Nah, by the way, sebelum kita mulai, kita ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada sponsor dan partner kita yang sangat luar biasa, yaitu ada BPJS Ketenagakerjaan dan Bank BSI yang selalu mensupport kita. Nah, langsung saja. Hari ini kita kedatangan dua bintang yang baru saja terpilih menjadi Putra-Putri Tarbiyah 2025. Sangat luar biasa. Baik, boleh perkenalan terlebih dahulu? Halo Sobat Tarbiyah, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Ramadan dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah sebagai pemenang 1 Putra Tarbiyah 2025. Dan perkenalkan saya Elvita Rahma dari program studi Pendidikan Bahasa Indonesia sebagai pemenang 1 Putri Tarbiyah 2025. Nah, ada Fikri dan Elvina ya teman-teman. Di sini kita boleh tanya-tanya dong. Boleh dong diceritain sedikit latar belakang kalian itu apa sih? Apakah kalian itu aktif di organisasi, komunitas, atau bahkan kalian pernah punya pengalaman nih yang bikin kalian emang udah terkenal di lingkungan sekitar kalian sendiri? Boleh dari Fikri terlebih dahulu. Kalau misalnya dari Fikri sendiri, tidak terlalu mencakup dalam segi keorganisasian. Ketika Fikri dahulu itu berasal dari Pondok Pesantren Khalid bin Walid, Fikri menjabat sebagai Sekretaris Ketua Bidang Keagamaan di BES Pondok Pesantren Khalid bin Walid. Nah, BES ini sama dengan kalau di UIN Susta itu namanya Deman. Nah, kalau di tempat Fikri namanya BES, itu diambil dari kata BEM. BES itu Badan Eksekutif Santri, kalau BEM Badan Eksekutif Mahasiswa itu Kak. Nah, jadi ketika Fikri berkontribusi menjadi Sekretaris Ketua Bidang Keagamaan di BES Pondok Pesantren Khalid bin Walid, nah Fikri juga menunjukkan bagaimana sih cara untuk berorganisasi dengan baik, bagaimana cara mengontrol santri dengan baik, apalagi nih kalau masalah pondok pesantren pasti tidak jauh dari kata keagamaan, dari segala ibadah pasti kalau anak santri itu pasti yang paling utama kan pasti. Oke, kira-kira dari Elvina gimana sendiri nih? Kalau dari Altina sendiri itu lulusan dari Madrasah Aliyah Nurul Watan, salah satu sekolah di India. Nah, pengalaman berorganisasi Altina itu di sana pernah menjadi sekretaris OSIS sekaligus Departemen Pendidikan. Nah, jadi di madrasah itu kebetulan Altina alhamdulillah terpilih sebagai lulusan terbaik dari sekolah tersebut. Jadi sewaktu bergabung di UIN Susta ini itu Altina di Himpunan Mahasiswa Perbahasa Bahasa Indonesia sebagai wakil ketua divisi keagamaan dari sana. Berarti sama-sama dari bidang keagamaan. Iya, Berarti banyak nih nilai-nilai keagamaan yang kalian ketepi. Oke. Sejauh ini nih, pernah nggak sih sebelumnya kalian itu ikut ajang-ajang kedutaan atau lomba-lomba yang seperti ini yang kalian saat ini rasakan? Kalau Fikri belum pernah mengikuti kedutaan tersebut, makanya dahulu ketika disebarkan perlombaan tersebut ditelepon oleh Ketua HMPS Prodi PDMI mengatakan untuk ikut andil dalam perlombaan Putra-Putri Tarbiyah tahun 2025. Pertama Fikri sempat menolak karena ini merupakan suatu ajang yang permulaan atau ajang yang tak pernah Fikri ikutkan selama ini. Jadi Fikri bilang dengan abang HMPS-nya, coba dicari yang lain terlebih dahulu. Jika seandainya tidak ada, maka Fikri akan ikut. Oh, berarti seperti cadangan. Iya, seperti cadangan kan. Tapi luar biasa ya cadangannya. Ya. Kalau dari Elvina sendiri bagaimana? Kalau dari Altina sendiri sebenarnya sama sih kayak Bang Fikri ya, belum pernah mengikuti ajang-ajang kedutaan, tetapi waktu itu emang benar ada keinginan loh untuk bergabung di ajang duta tarbiyah ini. Tetapi makin kesini tuh merasa kayak rasanya belum pantas lah begitu kan. Tiba-tiba pas malam itu ditelepon sama ketua PSDM dari himpunan untuk bergabung dan akhirnya setuju dan menjalani kegiatan ini. Berarti kalian sama-sama ditelepon ya.
Sama-sama dijadikan cadangan ya, second choice dong. Oke. Kalau balik ke awal banget nih, kita flashback ke belakang sedikit ya. Apa sih yang bikin kalian akhirnya memutuskan, oke, nggak apa-apa sih aku jadi cadangan, aku ikut Putra Putri Tarbiyah 2025. Apa tuh yang bikin kalian memutuskan untuk ikut? Kalau Alvina sih lebih ke nggak berpikir untuk menjadi pemenang, tapi berpikir untuk belajar dan punya banyak pengalaman. Luar biasa. Fikri? Nah, kalau dari Fikri sih, ketika awal mengikutinya masih ragu karena belum pernah mencoba ya. Namun Fikri, ketika itu lewat dalam story, Fikri mengatakan bahwasannya seseorang yang memiliki impian, dia harus memiliki aksi. Karena kalau misalnya tidak mencapai impian tersebut dengan aksi, maka tidak akan dapat. Nah, disambung lagi, kalau misalnya kesempatan itu memang tidak datang dua kali, namun kesempatan itu dimiliki oleh orang yang terus berusaha mencoba. Jadi Fikri berusaha ikut andil, mudah-mudahan bisa. Untuk menang kalah tidak apa-apa, karena kita cari pengalaman. Iya, luar biasa sekali ya. Kalau Elvina gimana sendiri? Elvina tadi memutuskan untuk bukan sebagai pemenang ya kan? Iya. Berarti sama seperti Fikri, harus membuktikan aksi terlebih dahulu. Jadi tidak masalah untuk kalah atau menang nanti. Oke. Lanjut sedikit nih, tanya-tanya lagi. Perjalanan ini tuh pasti panjang kan, dan gak mudah bagi kalian. Proses dari administrasi, terus pemberkasan, wawancara, ada apa lagi sih kalau acara duta, minat bakat, dan pembekalan pastinya itu. Tantangan terbesar kalian tuh apa dari proses kalian itu? Kalau boleh tahu, sedikit aja, jangan panjang-panjang. Kalau tantangan terbesar Fikri ya karena mencoba hal yang baru tersebut. Karena kan memang susah. Kadang sesuatu yang harus kita coba ya kita harus bisa merelakan apa yang kita inginkan juga seperti itu ya. Jadi kalau tantangan terbesar Fikri ya karena melihat yang terpilih dari yang terbaik. Karena kan kami bersaing dengan pilihan dari prodi masing-masing, yang mana Fakultas Tarbiyah dan Keguruan memiliki 14 prodi S1. Jadi Fikri tantangannya itu ya Fikri bisa tidak hanya melawan orang tersebut, melawan dari prodi lain, tapi harus bisa melawan diri sendiri untuk bisa bangkit gitu. Kalau dari Alvina ya Kak, tantangan terbesarnya sebenarnya kan sempat insecure sih, kayak ini orang-orang pada keren-keren banget nih gitu kan. Tapi di sini emang Alvina tuh niatnya untuk belajar, dan ini tuh sebagai pengalaman batu loncatan gitu. Oke, keren ya, keren. Setelah melewati proses itu kan di akhir itu grand final, puncak dari seluruh perjalanan kalian itu. Saya kemarin sih sempat nonton ya kan. Saya kemarin nonton dan melihat di grand final itu tuh sangat sengit, jiwa kompetitif dari seluruh peserta Putra Putri Tarbiyah 2025 itu emang sangat-sangat menggebu-gebu. Nah, apa sih yang kalian rasain waktu grand final itu? Kalau dari Alvina sendiri ada gitu banget. Deg-degan, nervous banget. Boleh dideskripsikan nggak nervousnya itu seperti apa? Kalau dari Alvina sendiri tuh kayak deg-degannya tuh sempat ngechat juga dia sama Kak, terus Kak maaf ya kalau nggak masuk top 10, Kak maaf ya kalau nggak masuk top 5, tapi akhirnya ternyata terpilih sebagai top 1. Oke, kalau si Fikri deskripsikan nervousnya itu seperti apa? Kalau Fikri sih sebenarnya nervousnya itu pada diri sendiri tadi, bahwasanya kan Fikri tidak melihat orang itu bagus atau tidak, tapi Fikri hanya terus berusaha mencoba untuk yang terbaik dari diri Fikri. Karena dari diri Fikri banyak sih harapan orang lain, tidak hanya teman-teman ataupun abang kelas tingkat juga dari keluarga dukungan mereka. Oke, kalau dilihat tuh setiap acara, setiap perlombaan atau event apapun pasti kita merasakan deg-degan sih. Tapi kalian sangat luar biasa, kalian tetap tampil tenang dan kalian memberikan yang terbaik. Saya melihatnya itu waktu saya ikut waktu grand final. Oke, nah saya tahu dari setiap tahap-tahap kalian itu ada bikin visi misi ya, project plan. Nah, bagaimana sih kalian meyakinkan kepada orang-orang, meyakinkan kepada dewan juri, atau bahkan seluruh mahasiswa Fakultas Tarbiyah untuk kalian dinotis nanti? Visi misi kalian itu kan sangat keren-keren tuh, saya dengar gitu. Nah, di antara kalian berdua nih, gimana kalian meyakinkan visi misi kalian itu adalah yang paling baik gitu untuk agen perubahan di mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan? Kalau dari Fikri sendirinya membuat visi dan misi itu ya awalnya
kata kuncinya cuma jadi contoh. Karena kan jadi role model lah ya, apalagi di menjadi putra tarbiyah 2025. Jadi yang dalam visi Fikri itu kan menjadi teladan serta inspirasi bagi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Namun Fikri mengambil dalam mengembangkan ilmu pengetahuan ataupun ilmu pendidikan serta nilai-nilai keislaman. Karena Fikri harus bisa menjadi garda terdepan dari angin perubahan positif bagi mahasiswa, yaitu melalui pendidikan dan dakwah gitu. Pendidikan dan dakwah sangat luar biasa. Dari Alvina? Kalau dari Alvina sendiri Kak, menonjolkan nilai-nilai keagamaan, karena kan kita sedang berada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ya. Jadi kayak menjadi seorang guru yang benar-benar mendidik anak tidak hanya secara intelektual tetapi spiritual. Lalu Alvina juga pengen di Fakultas Tarbiyah dan Pendidikan dan Keguruan ini kita semua itu punya rasa kekeluargaan. Jadi bisa saling curhat, saling cerita. Nah itu yang Alvina tonjolkan. Setelah melewati proses itu kan di akhir itu grand final, puncak dari seluruh perjalanan kalian itu. Saya kemarin sih sempat nonton ya kan. Saya kemarin nonton dan melihat di grand final itu tuh sangat sengit, jiwa kompetitif dari seluruh peserta putra putri tarbiyah 2025 itu emang sangat-sangat menggebu-gebu. Nah, apa sih yang kalian rasain waktu grand final itu? Kalau dari Alvina sendiri kayak deg-degan banget. Deg-degan ya, nervous banget. Boleh dideskripsikan nggak nervousnya itu seperti apa? Kalau dari Alvina sendiri tuh kayak deg-degan, atau sempat ngechat juga nih sama Kak, maaf ya kalau nggak masuk top 10, Kak, maaf ya kalau nggak masuk top 5, tapi akhirnya ternyata terpilih sebagai top 1. Keren, sangat luar biasa ya jawaban kalian. Sangat-sangat, saya pun terharu dengan jawaban kalian. Memang kalau dari penyampaian visi misi untuk meyakinkan orang itu pasti kita harus dari hati ke hati, atau seperti kita menyampaikan dengan tenang gitu, supaya mereka percaya kalau visi misi kita itu adalah yang paling baik dan bisa kita terapkan nantinya. Oke, jadi perjalanan panjang kalian ini nih, apa sih motivasi yang tertanamkan di dalam diri kalian sendiri? Motivasi satu yang menjadikan kalian penggerak, saya akan tetap bertahan di putra putri tarbiyah ini. Apa sih yang kalian terapkan? Motivasi apa gitu? Kalau Fikri motivasinya ya jangan pernah malu untuk melangkah, karena jika kita ragu untuk melangkah, ya kapan kita dapatnya? Karena kan sesuai yang Fikri sampaikan tadi, kalau kita ingin mendapatkan impian atau sesuatu yang kita ingin capai, maka kita harus lakukan dengan aksi. Aksi. Ya, aksi itu penting ya. No face, no cans. Oke. Kalau yang kita sendiri gimana? Kalau dari Alvina sendiri motivasinya itu jangan biarkan ketakutanmu menentukan masa depanmu. Jadi kita tuh sendiri jangan takut untuk melangkah maju gitu kan. Udah saya geleng-geleng kepala mendengar jawaban dari kalian. Emang gak salah pilih kayaknya pemenang satu nih. Putra Putri Tarbiyah 2025. Satu kata dong untuk Putra Putri Tarbiyah 2025. Alvina gimana? Inspiratif ya. Kalau Fikri? Teladan. Kalau saya kan bukan dari peserta. Oh iya. Ini kalian sudah terpilih menjadi Putra Putri Tarbiyah 2025. Ibarat kata nih, kalau dalam sebuah kapal, kalian nahkodanya ya kan. Nah, peran apa yang kalian ambil untuk memimpin nahkoda kapal tersebut? Oke, dari Alvina peran yang diambil sendiri yaitu role model dan sekaligus agent of change ya. Jadi kayak benar-benar mencerminkan lah akhlak-akhlak dan sikap di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ini seperti apa gitu. Kalau Fikri sama dengan Elvina, karena kemarin kan dari pembekalan fakultas kita diajarkan tentang kode etik mahasiswa gitu, kayak apalagi kode etik mahasiswa di Fakultas Tarbiyah itu berbeda dengan fakultas yang lain. Maksudnya kita harus akhlak baik, bisa menjaga pakaian kita. Jadi karena kami sebagai putra putri tarbiyah tahun 2025 sudah terpilih, maka kami harus bisa mencontohkan yang baik bagi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Oke, menjadi contoh yang baik bagi seluruh mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Oke, keren ya. Seorang pemimpin yang baik adalah menjadi contoh yang baik. Setelah kalian menjadi pemenang nih, ada ketakutan gak sih? Kayak, takut nih beban gitu. Terus takut dibilang sombong juga sama teman. Pasti teman tuh kan ada yang nilai positif dan negatif. Pasti sombong banget gitu gak sih? Ada nggak ketakutan terbesar, atau malah tidak takut sama sekali, malah kalian merasa aku bangga karena aku bisa menjadi contoh gitu? Kalau dari Fikri sendiri ya takut karena
Menjadi seorang putra tarbiyah 2025 bukan hal yang mudah ataupun amanah yang sulit ya Kak ya untuk diemban. Nah, jadi Fikres bisa merubah, tidak hanya merubah mahasiswa fakultas di tarbiyah dan Quran, yang terutama Fikres bisa merubah diri menjadi lebih baik terlebih dahulu. Karena kan tadi saya menjadi contoh. Dari Elvina sendiri sama juga sih kayak abang tadi ya, benar-benar punya tanggung jawab moral yang lebih besar lah daripada sebelumnya. Oke, intinya yang penting semangatnya dan positive vibes-nya lah ya kan. Jauhkan sisi negatifnya. Oke. Dari perjalanan kalian tuh dari awal hingga akhir itu berapa peserta kalau boleh tahu? 28 peserta. Oh, 28 peserta. 14 pasang. 28 peserta itu berpasangan dari setiap prodi, ya. Itu kan kalian dari awal kalian udah seperti keluarga lah, kayak seseorang yang punya proses bersama dengan tujuan sama gitu. Siapa sih orang yang terdekat dari 28 itu? Satu orang, misalnya nih, aku dekat sama ini dari awal gitu. Dari Fikri sendiri siapa? Orang yang paling terdekat, orang yang paling dekat sama Fikri dari 28 peserta itu. Kalau yang terdekat sama Fikri yang berasal dari pendidikan bahasa Inggris kalau tidak salah kan, yang namanya itu Kak Safna dengan Bang Agil. Oh ya. Yang awal mulai itu Kak Safna itu bercerita kepada Fikri dari mana, berasal dari mana gitu, cerita gitu lah kan Kak. Terus ketika nampak Bang Agil setelah masuk dari grand final, disitulah Fikri dari Bang Agil. Karena kan sudah semester 4 juga dari pendidikan. Dari Elvina sendiri, orang terdekat dari Elvina? Kebetulan dari pendidikan bahasa Indonesia itu mengotot 4. Iya, ada 4. Dan kan lumayan dekat juga. Cuman kalau dari luar jurusan itu ada Bang Agil juga. Kebetulan kami satu partner ya di sana itu. Dan dari pendidikan bahasa Inggris juga. Dia benar-benar sosok yang inspiratif dan keren banget. Dari partner kalian atau orang yang paling terdekat nih sama kalian, mereka termasuk kategori apa nih? Atau mereka mendapatkan penghargaan di kategori apa? Atau mereka berhenti di top berapa? Kalau partner Fikri kan Kak Safna itu kemarin berhenti top 5. Top 5. Kalau dari Elvina, partner Elvina Bang Agil itu kebetulan terpilih sebagai Putra Tarbiyah 2. Putra Tarbiyah 2. Oh. Dari partner Fikri nih, yang Kak Safna berhenti di top 5. Fikri ada menyampaikan nggak sesuatu kepada Kak Safna itu? Seperti jangan berkecil hati, atau Fikri yang memberikan semangat dan sebaliknya? Kemarin sih sebelum kami tampil Kak ya, kami ada ngomong berdua, Kak Bismillah top 5 ya. Salah doa kemarin. Kemarin rencana itu kan Kak Bismillah top 3 tapi top 5 ternyata terkabul doa gitu Kak. Jadi sampai top 5 gitu kan. Jadi dalam hati salah doa kemarin gitu. Iya sih. Harusnya bilang top 1. Iya, top 1 bisa. Top 1. Ya, kalau dari Elvina sendiri ya, Bang Agil kebetulan bilang Elvina sampai jumpa di top 3. Oh, berarti terkabul ya. Terkabul doa. Oh iya, berarti bisa nih diambil ilmu baru ya kan. Kalau setiap apapun pastikan bilang top 1. Oke. Kalian udah terpilih nih kan, pasti kalian menjadi ikon nih di FTK itu. Moto hidup apa yang bakal kalian gunakan? Dari ini aspek dari sebagai mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Moto hidup apa yang kalian gunakan? Apa yang kalian terapkan di moto kalian tersebut? Kalau dari Fikri pribadi kayak, karena Fikri awal mulai itu menjadi Kosma kelas itu kan, jadi Fikri harus bisa dari awal tadi memberikan contoh juga, memberikan aspirasi kepada teman-teman. Karena orang berkata kan, kenapa sih harus jadi Kosma, kenapa harus mengingatkan orang? Kalau dari Fikri pribadi, kalau mengingatkan orang lain tidak perlu waktu, tidak perlu kondisi apapun. Selain kita bisa menyampaikan kebaikan kepada orang lain, maka kita harus bisa sampaikan. Karena kan Allah katakan atau Masya Allah, tabarakallah. harus mengingatkan orang dalam kebaikan dan kebenaran juga sih Kak. Nah, jadi moto Fikri harus bisa memperkenalkan nilai-nilai keislaman di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, mungkin itu. Kebetulan kami punya moto yang sama ya, jadi benar-benar kayak membuat fakultas ini tuh menjadi
mengerti nilai-nilai keislaman yang tinggi lagi dan punya keberanian juga nih kan. Iya, karena harapannya sih mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan tidak hanya unggul dari segi pendidikan saja ya, tapi juga harus bisa unggul dalam menyebarkan syariat agama Islam. Gak salah sih, gak salah nih. Pemenang satu udah dari awal chemistry-nya sangat kuat, sangat gong ya. Dari awal motonya sama, ininya sama, semua sama. Gak salah pilih berarti. Emang benar-benar ya. Rezeki kalian luar biasa. Kesan dan kalian selama mengikuti Putra Putri Tarbiyah itu apa aja nih? Kesan pesannya gitu. Dari kesan proses kalian. Kalau dari Alpina sendiri pesannya tuh ternyata tahu teman-teman di sana tuh kan kalau misalnya kita lagi tampilnya kita benar-benar kayak formalitas, anggun, tapi ternyata orang-orang itu tuh termasuk yang humoris juga ternyata gitu kan. Dan benar-benar seru banget tuh teman-teman buat semuanya. Dan pesan dari Alpina mungkin untuk teman-teman semuanya tuh jangan pernah berhenti melangkah sampai di sini, terus lanjutkan langkah kalian untuk maju ke depannya. Kalau dari situ sih kesannya memang awalnya itu melihat dari prodi-prodi yang lain sekolah itu kan mereka menunjukkan bakatnya, menunjukkan skillnya dengan sebaik mungkin. Awalnya masih insecure ya, cuman pesan Fikri cuma satu sih, keajaiban bisa datang kapan saja. Intinya kita berusaha. Makanya kemarin itu ketika grand final itu, ketika babak penyisihan dari top 10, dari top 5 juga, kemarin ada juga sempat pesimis gitu kan, pesimis udah rapuh karena udah bawah gitu ada. Jadi Fikri selalu semangatin, udah keajaiban itu udah bisa datang kapan saja, tetap semangat, berusaha terus gitu kan. Menjaga ya. Lalu pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari proses kalian yang panjang itu? Pembelajaran terbesar apa? Kalau Fikri sih, apapun ajangnya, apapun perlombaannya, apapun persaingannya, tetap persaudaraan itu nomor satu. Walaupun kita berbeda-beda ya Kak ya, tapi memang harus kita bisa bersama dengan satu yang lain karena kita itu sosial kan. Kalau dari Alpina sendiri memang benar-benar yang kayak seru banget dan ngambil banyak pengalaman dan experience-nya tuh benar-benar yang kayak mendewasakan gitu Iya, kan. bisa belajar hal baru Iya, juga ya. betul. Oke, sebelum kita closing ya, ada nggak kalian mau menyampaikan pesan kepada seluruh peserta 28 kemarin? Pasti kan kangen gak sih? Baru aja, terus yang biasanya kalian jumpa di sini kita ketemu loh lagi gitu. Apa nih kalian mau menyampaikan apa kepada 28 peserta? Ke kamera dong. Kali dari Fikri pesan untuk Putra Putri Tarbiyah 2025 yang kemarin itu tetap semangat, terus berusaha, kejar mimpimu, terus berkarya, karena jika mimpi itu tidak dilakukan dengan aksi, maka itu tidak akan terjadi. Kalau Dari Alpina sendiri untuk teman-teman semuanya dari finalis top 28, kita semua adalah keluarga. Jadi kita bisa saling cerita-cerita dan saling berkontribusi untuk Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ini. Oke. Terakhir nih dari kami, boleh dong kasih ucapan terima kasih kepada seluruh orang yang terlibat dari perjalanan kalian yang panjang hingga kalian bisa menjadi yang terbaik dan terpilih menjadi yang terbaik, yaitu menjadi pemenang satu Putra Putri Tarbiyah 2025. Sampaikan kepada mereka ucapan terima kasih. saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada orang terdekat saya yang telah mendukung saya, yang telah mensupport saya sampai menjadi pemenang satu Putra Tarbiyah 2025. Karena jujur pribadi, saya terpilih menjadi Putra Tarbiyah 2025 bukan karena bakat saya, bukan karena kemampuan saya, namun tidak lain adalah berkat doa dan dukungan orang-orang yang terdekat saya. Di Alpina, diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada keluarga-keluarga semua sudah mendukung Alpina sampai ke titik ini. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada kakak-kakak pendidikan bahasa Indonesia, kakak-kakak Maitia yang sudah membantu proses Alpina. Juga pada teman-teman semuanya. Karena memang berdirinya, hadirnya Alpina di sini itu nggak bisa tanpa kalian. Sosial sekali. Terharu. Oke, terima kasih Fikri dan Elvina udah mau jadi bintang tamu di podcast Tarbiyah Talk. Oke teman-teman, wah banyak sekali ya ilmu baru yang kita dapatkan dari 2 bintang Putra Putri Tarbiyah 2025. Dari
apa yang mereka sampaikan dari kita harus punya aksi, kesabaran, dan kesungguhan. Baik teman-teman, cukup sekian podcast Tarbiyah kita hari ini. Jangan lupa subscribe YouTube kita dan follow juga Instagram kita Tarbiyah Talk dan Spotify kita Tarbiyah Talk dan tap layarnya di TikTok Tarbiyah Talk. Oke, sekali lagi kita ucapkan kepada sponsor dan partner kerja kita yang sangat luar biasa, yaitu ada BPJS Ketenagakerjaan dan Bank BSI yang sangat-sangat luar biasa dan selalu mensupport acara kita. Baik Sobat Tarbiyah Zone, sampai di sini dulu. Saya Cindy Claudia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.